Time to wonder, kenapa kemudian saya membubuhkan tanda kurung di kata sambung itu karena kami sebenarnya membayangkan bahwa judul ini bisa bermakna ganda gitu. Satu, time as something to wonder, jadi waktu sebagai sesuatu yang untuk dipikirkan, atau time to wonder. Dimana dengan time to wonder, kami sebenarnya sedang menekankan pada urgensi untuk bertanya, gitu, berpikir, bertanya, mengira-ngira, menduga tentang apa? Tentang sebetulnya apa yang kita sebut sebagai hari ini, gitu. Hari ini itu saya bayangkan kalau boleh meminjam analoginya Benjamin gitu, sebagai dialektika antara konsep waktu yang ada, gitu, antara masa lalu dan juga masa depan. Jadi time to wonder itu apa? Mengira-ngira atau bertanya-tanya tentang hari ini sebetulnya. Kita secara intuitif sebetulnya paham waktu itu apa gitu ya. Waktu itu sesuatu yang punya kuasa yang sangat besar pada kehidupan kita semua gitu ya. Waktu itu ilusi, yang ada hanya keabadian. Kalau kita ngomong waktu, kita ngomong sesuatu yang bergerak dari masa lalu ke masa depan. Masa lalu, masa kini, masa depan. Pemahaman soal waktu itu sangat tergantung kamu di dalam toilet atau lagi nungguin toilet gitu, di luarnya berarti ya. Kalau kamu lagi kencing, kebelet kencing, 1 menit itu seperti 1 jam, lebih mungkin. Kita terus-terusan berhitung dengan waktu sebetulnya setiap hari gitu ya. Tapi pada saat yang sama, meskipun hidup kita dikendalikan oleh waktu ya, atau karena kita menjadi objek dari waktu itu, waktu yang matematis itu, kita tidak berjarak gitu. Kita tidak pernah mempertanyakan misalnya hakikat waktu itu apa sih. Mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk memikirkan gitu ya, sebetulnya hakikatnya apa. Ini satu awalan bagi kami kemudian mencoba mengangkat tema ini. Tentu saja dalam sejarah peradaban manusia, persoalan ruang waktu ini sudah dibicarakan dengan berbagai cara. Waktu, refleksi tentang keabadian. Pada dasarnya hidup ini adalah dorongan untuk menjadi abadi gitu. Dan ini yang ingin saya fokuskan ya. Berbicara soal waktu, berarti berbicara soal keabadian. Hidup saya untuk berkarya, kenapa? Saya boleh meninggal, bangkai jadi bangkai, dimakan belatung, habis, tapi karya saya akan abadi. Bagaimana waktu dalam seni sebetulnya? Ada beberapa gerakan dalam sejarah seni modern barat, dia mengusung satu manifestasi tentang waktu. Misalnya futurisme di Itali yang dia satu gerakan yang percaya, sangat optimis pada masa depan yang gemilang gitu ya. Kemudian pada kubisme itu beda lagi. Kubisme ini konon ya, itu ada hubungannya dengan teori relativitas Einstein yang melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang relatif gitu ya. Ruang dan waktu itu bergantung pada pengamat. Ada orang apa enggak? Dan pengamat berarti kan ada manusia yang hidup ya. Manusia yang sadar. Maka ruang dan waktu relatif pada kesadaran. Ada masanya kemudian para seniman bereksperimen bagaimana kemudian mengintegrasikan waktu yang kita alami sekarang, ya, jadi yang real time, waktu nyata itu sebagai bagian dari karya juga. Eksperimen-eksperimen dari para avant-garde itu memungkinkan seni itu tidak statis. Seni itu bukan sesuatu yang dilihat tapi yang dialami gitu ya. Ada perkembangan lain sebetulnya seniman-seniman mulai menggunakan teknologi media ya. Sebuah praktik seni yang disebut sebagai new media art, di mana dengan teknologi media, waktu itu menjadi elemen yang inherent dalam karya seni rupa. Saya kira sejak 80-an, sejak postmodernisme mulai dibincangkan, kepercayaan pada waktu itu berubah gitu ya. Alih-alih berimajinasi atau membayangkan tentang masa depan, sebetulnya seniman-seniman kontemporer itu menurut saya cenderung regresif ya. Dia melihat ke belakang gitu. Jadi sumber inspirasi itu bukan di masa depan, tapi di masa lalu. Waktu itu sangat terkait dengan ingatan, dengan memori. Tanpa adanya ingatan manusia, tak akan ada waktu ya. Jadi yang dikorek-korek sekarang sebenarnya bukan waktu lagi, tapi basisnya, ingatan, memori. Maka sekali lagi, pencarian kita bukan keluar. Karena di luar basically tidak ada apa-apa, pada dasarnya tidak ada apa. Ke dalam pikiran, ke dalam memori, ke dalam kesadaran, itu yang harus diobrak-abrik gitu ya. Di situ kekayaan yang sebenarnya ya, untuk ilmu pengetahuan, apalagi untuk seni. Hingga kerja seniman kemudian menjadi lebih dekat dengan pengarsip atau bahkan sejarawan gitu.
inilah yang terjadi gitu dalam 30-20 tahun belakangan. Masa lalu itu seperti menjadi sumber yang menarik gitu ya buat seniman gitu untuk membicarakan hari ini. Bagaimana masa lalu itu sebenarnya selalu beresonansi pada hari ini ya. Yang disebut kenyataan itu selalu saat ini sebenarnya. Masa lalu itu hanya ingatan, masa depan itu hanya harapan atau rencana ya. Kembali ke saat ini caranya bagaimana? Gunakan panca indramu untuk menanamkan dirimu kembali ke saat ini. Nah di saat ini ada keabadian, di saat ini ada keheningan. Nah, kenapa ruang, waktu, dan kesadaran? Ini saya kira secara hierarkis atau secara berurutan, saya sendiri membayangkan bahwa ini satu proses yang konvergen ya, konvergen. Jadi mengarah pada satu titik, arahnya kalau boleh saya imajinasikan tuh arahnya ke dalam. Ketika kita masuk ke dalam diri kita gitu ya, kita sadar bahwa pikiran, ruang, dan waktu itu hanya gerak-gerak kesadaran semata. Kita berhenti gitu ya, kita kan menyentuh kekosongan itu ya, menyentuh sunyata, menyentuh suwung di dalam diri kita itu ya. Dan itu yang disebut menyentuh keabadian, dan itu adalah sumber dari kreativitas. Bahwa it's there, kekayaan itu di dalam. Maka marilah kita gali ke dalam, lalu kita ekspresikan dengan berbagai cara gitu ya. Yang ingin kami tekankan juga adalah bahwa 3 kata kunci ini ingin kami posisikan tidak terpisah satu sama lain. Ketika kita bicara ruang pada tahun lalu, sebetulnya kita juga sedang bicara waktu dan kesadaran tentang ruang dan waktu sekaligus. Begitu juga pada tahun ini, ketika kami mengangkat tema waktu, sebetulnya ada elemen ruang dan kesadaran juga. Jadi ini seperti trinitas yang tidak terpisah gitu. Saya ingin mencoba untuk mengambil bagian kecil dari salah satu dimensi waktu yang disebutkan, yakni yang kita kenali dengan sejarah. Di dalam sejarah, waktu dapat kita maknai sebagai sebuah dimensi yang temporal yang berada pada waktu yang silam. Dalam hari ini kami juga tertarik untuk melihat bagaimana relasi antara kecenderungan dan ketertarikan seniman-seniman yang nantinya akan tergabung dalam Arjok 2020 yang melakukan penelitian terhadap aspek sejarahan dalam karya-karyanya. Bahwa setiap tahunnya dalam program pameran utama kami juga mengundang beberapa seniman yang bekerja langsung untuk mengolah tema utama kami. Dan salah satu tema yang kami undang untuk menggarap special project atau proyek khusus di tahun ini, beliau adalah Jompet Kuswidananto. Karya-karyanya sendiri menjelajahi sejarah Indonesia dan kompleksitas kehidupan kontemporer di dunia yang terglobalisasi. Praktiknya berfokus pada isu-isu politik, kolonialisme, kekuasaan, dan mobilisasi massa pada konteks pasca reformasi Indonesia. Mohon pada Mas Jompet untuk berdiri supaya yang di belakang sana itulah Mas Jompet Kuswidananto yang tahun ini akan menjadi salah satu artis special project di Arjok. Arjok masih belum bosan ya, masih belum bosan untuk mengajak rekan-rekan semuanya, para pegiat seni, penyelenggara pameran dan semuanya yang akan mengagendakan kegiatannya itu untuk bergabung dalam sebuah media publikasi bersama, Jogja Art Weeks. Banyak pameran yang ada di Jogja, entah itu pameran di kantong-kantong seni gitu ya. Tetapi itu sangat terbatas, sangat segmented, jadi tidak berbaur dengan publik luas, lebih luas lagi. Tapi dengan membranding peristiwa dengan bungkus Jogja Art Week, kemudian pada saat itu ada Arjok, yang terjadi adalah pertukaran tamu atau pertukaran pengunjung, berbagi peristiwa. Ekosistem ini akan menjadi sangat berasa perkembangannya dengan branding sebuah peristiwa seni. Mungkin bisa dibilang ini adalah city branding dengan penyelenggaraan event bersama